Shalom jemaat yang terkasih, kita bersyukur malam hari ini kita bisa mengikuti doa lagi. Itu semua karena pertolongan Tuhan, itu semua karena berkat Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat buah roh yang keempat yang ada di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Kita akan membacanya dari 22 sampai 23. Beginilah firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera sudah dibahas oleh baik Pak Nehem dan juga oleh Diakon Agung kemarin-kemarin, dan saat ini malam hari ini kita akan belajar mengenai kesabaran. Kesabaran merupakan salah satu dari 9 buah roh. Setiap hati yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus ditandai dengan adanya kemampuan untuk bersabar, bisa mengalahkan amarah. Artinya, orang yang sudah lahir baru di dalam Kristus sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Harusnya hidup menurut Roh Kudus, menurut roh, bukan menurut daging lagi. Jika kita mengaku sudah percaya kepada Tuhan, maka kita mempunyai kemampuan untuk menghidupkan atau hidup di dalam kesabaran, bukan lagi menghidupkan amarah seperti waktu kita belum di dalam Tuhan. Dan jika kita masih belum bisa mempraktekkan kesabaran, ya, entah itu karena menunggu, entah itu karena kesulitan, karena bencana, sakit, penyakit, atau karena orang yang menyakiti kita, dan kita belum berhasil sabar, dan terus kita dalam amarah, dalam kekesalan, maka kita perlu merenungkan kembali, apakah kita sudah hidup menurut roh atau masih hidup menurut daging. Sebab keinginan daging itu adalah amarah, ya, dan tidak mau melakukan keinginan roh seperti kesabaran. Oleh sebab itu saya ajak kita semua untuk boleh merenungkan apakah kita sudah hidup di dalam roh atau masih hidup di dalam daging. Karena adapun hal-hal yang menguji kesabaran kita, ya, hal-hal yang menguji kesabaran kita bisa jadi orang-orang atau saudara kita atau siapapun yang menyakiti kita sehingga kita berada di dalam kesulitan atau penderitaan. Bisa juga kondisi seperti bencana, sakit, penyakit, kondisi ekonomi yang selalu di bawah ataupun bahkan minus. Kemudian yang menguji kesabaran kita juga adalah menunggu. Misalnya ya, menunggu sesuatu yang belum datang, atau misalnya bagi yang belum memiliki keturunan, menunggu keturunan, menunggu kekayaan, menunggu kesembuhan, ataupun menunggu orang-orang yang sudah berjanji kepada kita. Kesabaran terlihat seperti kelemahan atau ketidakmampuan untuk melakukan perlawanan, baik terhadap kondisi yang membuat kita sulit maupun terhadap orang-orang yang menyakiti kita. Terlihat seperti kelemahan. Tetapi nyatanya firman Tuhan berkata lain. Kalau dunia melihat kesabaran seperti kelemahan, firman Tuhan berkata lain. Firman Tuhan mengatakan bahwa kesabaran merupakan kekuatan. Amsal pasal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Luar biasa bukan? Ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam roh, kesabaran bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Bahkan melebihi pahlawan dan juga melebihi orang yang merebut kota. Bayangkan betapa kesabaran itu merupakan kekuatan. Kesabaran itu akan membawa kita pada 2 hal. Yang pertama, orang sabar menjadi bijaksana, memiliki pengertian, mampu mencari solusi menghadapi kesulitan penderitaan yang ditimbulkan orang
ataupun yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tertentu seperti bencana, sakit, penyakit. Kita mampu berpikir, kita mampu mencari solusi. Seperti firman Tuhan berkata di dalam Amsal 14 ayat 17, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Demikian di dalam ayat 29, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Tuhan mengharapkan kita untuk mengendalikan emosi kita pada saat kita diperhadapkan pada situasi sulit atau pada suatu kondisi di mana kita ada di dalam penderitaan. Mengendalikan diri untuk tidak marah serta mampu memikirkan solusi yang benar menghadapi kesulitan tersebut. Jadi yang pertama, kesabaran membuat kita bijaksana, membuat kita memiliki pengertian, membuat kita mampu mengendalikan diri. Dan yang kedua, orang sabar terhindar dari pertengkaran. Orang sabar terhindar dari pertengkaran. Amsal pasal 15 ayat 18, saya akan membaca buat kita. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kita untuk rukun satu sama lain. Tuhan mau kita untuk tetap bersatu dengan orang lain. Ada damai di antara kita dengan orang lain. Oleh sebab itu, karena Tuhan menginginkan agar kita memberi, agar kita tidak cepat marah terhadap situasi-situasi sulit, baik yang ditimbulkan oleh saudara-saudara kita yang mungkin sengaja ataupun tidak sengaja menyakiti kita. Tuhan menginginkan agar kita memberi tanggapan yang bijak dan penuh kasih kepada mereka yang membuat kita harusnya marah dan tidak sabar. Situasi itulah yang dinamakan kesabaran, yaitu ketika kita mampu memadamkan kemarahan kita, yaitu ketika kita mampu menghindari pertengkaran dengan orang yang menimbulkan kesulitan bagi kita. Mengendalikan diri agar tidak marah dan tidak memberi respon negatif kepada mereka. Dan itulah kesabaran yang diingini oleh Tuhan, yang merupakan salah satu buah roh. Jadi kesabaran menurut Alkitab bagi orang-orang yang telah menerima Roh Kudus, yang hidup di dalam roh, bukan lagi hidup menurut daging, berbicara tentang 3 hal. Yang pertama, pengendalian diri. Kedua, kerelaan untuk menunggu yang belum datang, menunggu orang yang berjanji, menunggu apa yang kita ingini, seperti keturunan, seperti kesembuhan, seperti apapun yang kita gumulkan, menunggu jawaban dari Tuhan juga. Kemudian yang ketiga, kesabaran juga berbicara mengenai ketekunan dan bertahan dalam kesulitan. Kesabaran tidak mengajarkan kita untuk pasrah dan pasif, berpangku tangan, terserah apapun yang terjadi. Orang lain menyakiti, orang lain berjanji dan tidak menepati. Aku ingin itu, aku ingin sesuatu tapi tak kunjung datang juga, aku pasrah. Bukan seperti itu. Kesabaran tidak mengajarkan kita menjadi orang atau pribadi yang pasif dan pasrah. Tidak. Melainkan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang aktif mengendalikan diri. Di saat harusnya kita marah, di saat harusnya wajar untuk kesal, untuk bertengkar, mari kita mengendalikan diri. Kesabaran mengendalikan diri kita untuk tetap tidak marah, melainkan dikuasai oleh kesabaran dan kasih dan ketenangan. Kemudian kesabaran mengajarkan kita aktif untuk menyehatkan emosi dan juga hati kita, supaya mempunyai kerelaan untuk menunggu apapun yang kita gumulkan. Ada kerelaan di sana, tidak ada sungut-sungut, tidak ada kemarahan di dalam situasi sedang menunggu yang kita gumulkan. Jadi kesabaran itu mengajarkan kita untuk sehat emosi, sehat hati, supaya kita bisa rela menunggu apa yang kita gumulkan. Dan yang ketiga,
Kesabaran mengajarkan kita supaya aktif untuk menjaga ketangguhan dan kesehatan iman. Kenapa? Karena kita harus bertahan dalam kesulitan, kita harus bertekun, kita harus bertahan di dalam kesulitan. Dan untuk menjadi orang yang bertahan di dalam kesulitan, yang mampu tenang dalam kesulitan adalah orang-orang yang tangguh di dalam iman, orang-orang yang sehat secara iman. Jadi inilah kesabaran. Kalau kita sabar, kita mampu mengendalikan diri, ya. Jadi kesabaran mengajarkan kita mengendalikan diri, aktif untuk rela menyehatkan hati supaya rela menunggu, dan juga mengajarkan kita bagaimana kita memupuk atau menyehatkan iman kita supaya kita tekun, supaya kita bertahan di dalam kesulitan. Kiranya firman Tuhan ini terus mengingatkan kita dalam situasi apapun yang kita hadapi hari demi hari, kita harus tetap sabar. Itulah yang memuliakan Tuhan dan yang menandakan bahwa kita hidup menurut Roh dan Roh Kudus ada di dalam kita. Mari kita akan menyembah Tuhan melalui puji-pujian yang akan kita naikkan berikut ini. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi kita
katakan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sembah Dia, katakan. Kini ku datang Tuhan, hanya kepadamu. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ku sembah Engkau, oh Yesus, Yesus Tuhan. Ku datang Tuhan, memujimu, menyembahmu. Haleluya, haleluya. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Hanya namamu Tuhan. Ku agungkan, ku besarkan. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Ku bersyukur, ku bisa menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Oh,
besar, Kau mulia. Oh, besar Allahku, Yesusku, Kau Bapakku. Di hadapan Tuhan katakan besar, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Dan ajaib Tuhanku, sembah Dia, katakan layak disembah. Amin. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Tuhanku layak, Kau layak disembah. Amin. Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Tuhanku. Angkat suaramu, katakan besar, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Dia ajaib Tuhanku, sembah Dia sekali lagi, katakan besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Dia ajaib Tuhanku. Sekali lagi kami rindu memuji-Mu Tuhan. Kami katakan besar Allahku, besar. Oh, besar. Selamanya Kau ajaib Tuhanku, selamanya Kau ajaib, selamanya. Oh, haleluya. Engkau besar, Engkau ajaib, selamanya besar. Ya ajaib Tuhanku. Tuhanku, Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, yang mengutus Roh Kudus ke dalam hati kami. Terima kasih Tuhan.
Kami tahu kami lemah Tuhan, tapi kami berserah, kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan, pimpin kami. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk hidup menurut keinginan-Mu Tuhan, menurut kehendak-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk hidup dalam kesabaran. Mampukan kami Tuhan, seluruh jemaat-Mu untuk hidup di dalam kesabaran. Mungkin di antara kami ada yang sedang dikuasai oleh amarah terhadap saudara, terhadap tetangga, terhadap rekan kerja atau siapapun. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu berperan menolong kami, memampukan kami untuk bisa mengendalikan diri kami, untuk bisa bersabar, untuk bisa tenang, untuk bisa mengasihi dan menekan amarah yang ada di dalam hati kami. Tuhan, tolong kami. Kami tahu kami tidak mampu tanpa Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau yang lebih mengetahui kondisi jemaat-Mu. Jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan fisik pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon kiranya Engkau Tuhan yang boleh menolong, menjamah, menyembuhkan. Bahkan Engkau sendiri Tuhan yang boleh memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita di tengah-tengah menanti kesembuhan daripada Tuhan. Dan biarlah iman yang ada di dalam hati jemaat-Mu boleh semakin dikuatkan, boleh semakin dikuatkan kepadamu Tuhan. Biar seluruh jemaat-Mu boleh terus percaya kepadamu, boleh terus mengandalkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul di dalam pekerjaan, yang sedang bergumul di dalam kebutuhan keluarga, yang sedang bergumul di dalam keuangan keluarga. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memberkati, sumber berkat. Kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, ulurkan tangan pengasihan-Mu, sehingga seluruh jemaat-Mu boleh merasakan bahwa Engkau Allah yang mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak muda. Mereka adalah generasi-generasi penerus gereja, penerus bangsa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, pimpinlah seluruh pemuda-pemudi-Mu Tuhan. Kuasai mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus itu ada dan nyata bagi mereka. Itulah yang memimpin langkah mereka, memimpin hidup mereka, sehingga mereka melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka boleh berjalan di jalan yang Engkau ingini ya Tuhan, berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu ya Tuhan, sehingga pemuda-pemudi yang ada di dalam gereja-Mu ya Tuhan boleh menjadi pribadi-pribadi yang memuji Tuhan, dan juga yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan yang menjadi teladan bagi pemuda-pemudi lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjaga para pemuda-pemudi di gereja kami. Tuhan, kami juga teringat untuk konflik yang sedang terjadi di Palestina dan juga Israel. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang turun atas mereka ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berperan menolong ya Tuhan, sehingga konflik yang terjadi di antara mereka boleh diselesaikan dengan damai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau juga mengasihi mereka di sana. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau juga mendengarkan doa pribadi kami. Maka pada saat ini kami juga mengambil waktu untuk berdoa, menyerukan, dan juga menyampaikan pergumulan pribadi kami di hadapan Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita ambil waktu untuk menaikkan pergumulan kita di hadapan Tuhan, dengan keyakinan bahwa Tuhan kita menolong kita, bahwa Tuhan kita peduli dengan kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang terus Engkau berikan kepada kami. Termasuk malam hari ini yang Engkau memberkati kami melalui firman-Mu, bagaimana kami harus hidup sesuai dengan kehendak-Mu, yaitu sabar. Tuhan, tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan saat ini kami akan mengakhiri doa kami malam hari ini. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu yang akan terus menolong kami, bahwa penyertaan-Mu akan terus nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, doa kita telah selesai. Tetaplah hidup menurut Roh Kudus. Bersabarlah. Sampai jumpa besok malam pada jam 7 malam di Anugerah TV. Tuhan Yesus memberkati.